kitab Allah manfa'una bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala hadza, dan itu ingatasi ini hikayat itu dari cerita. Wa'ala hadza, dan itu ingatasi ini hikayat untuk dari cerita. Hikayat Ibrahim bin Adham, cerita Ibrahim bin Adham. Karena ada lahu bagi Ibrahim opo isnani wasabuna 72 apanya abdan budaknya. Kisah yang lalu ini juga menceritakan Ibrahim bin Adham. Kisah apa? Masih ingat? Kisah apa? Yang Ibrahim bin Adham itu loh. Kak Ansosnya ngiling kelas. Cerita apa nih dulu? Di sebelumnya ada juga Ibrahim bin Adham. Bin Adham. Cerita apa? Tasawuf. Tentang? Tasawuf. Apa? Tasawuf. Tasawuf. Ya, ceritanya apa? Ceritanya apa? Yang sehingga dia itu masuk Islam. Melihat apa? Melihat Burung elang. burung Elang. elang. Yang dia memberi makan Orang yang manusia atau orang yang dirampok. diikat oleh perampok. Disitulah dia melihat bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan hambanya dalam keadaan kelaparan. Nah ini cerita lagi. Dia mempunyai budak sebanyak 72. Ketika dia masuk Islam, maka semua budaknya dimerdekakan. Itu cerita yang kemarin. Nah ini cerita khusus budaknya tadi. Waqat falam atabat, kalau taubat sopo Ibrahim, warajaan kembali sopo Ibrahim ilallah kepada Allah, atako maka memerdekakan sopo Ibrahim jami'ah yang semuanya mereka. Jadi budak yang jumlah 72 itu merdekakan. Suma kemudian inna wahidan, dari satu budak, inna wahidan semuanya satu budak, min haula'il abidi, dari budak-budak itu, syariba minum sapa wahid al-khamra ing khamr. Falakia maka bertemu sapa wahid Ibrahim. Setelah budak itu dimerdekakan, Ibrahim itu bertemu dengan satu budak yang dia dalam keadaan minum khamr. Faqala, berkata sapa Ibrahim, ya fulan, wahai fulan, Dula menunjukkan sapa kone ing saya ala baiti, pada rumahku. Kala berkata sapa fulan, na'am dia, adalah menunjukkan sapa fulan hu ing Ibrahim ila maqbaratin, ke kuburan, minal maqabir, dari beberapa kuburan. Falama ro'a, kala melihat sapa asukron, orang yang mabuk, al-maqabir ing beberapa kuburan, Doroba memukul sapa fulan hu ing Ibrahim durban syadid, dan pukulan yang sangat. Dengan pukulan yang keras, dengan pukulan
pukulan yang keras, dorban syadid dan kelawan pukulan yang keras. Kalau berkata sapa fulan, Ultu berkata sapa saya, Dullah. Wakala berkata sapa Ibrahim, Ultu berkata sapa saya, Dullah. Tunjukkan engkau ing saya ala baiti, ke rumahku. Wa anta dan engkau putar dulu menunjukkan sapa ing ingsun ila makbarat ke kuburan. Tak pada di mana? Fakola berkata sopo Wahid, ya bukan Ibrahim. Fakola berkata sopo Wahid, ya fulan. Dia manggil Ibrahim itu padahal dia adalah tuannya. Dia manggilnya fulan, ini omahku ya. Ya fulan, wahai fulan, dula tunjukkan engkau nih, ikut duluan kita. Fakolanya itu bukan Ibrahim ya. Fakola berkata sopo Wahid, yang baris kedua itu. Fakola berkata sopo Wahid, ya fulan wahai fulan, dula tunjukkan aku nih yang saya al-baiti pada rumahku. Fakola berkata sopo Ibrahim, nah ayo dibetulkan untuknya. Fakola berkata sopo Ibrahim, nah dia dula menunjukkan sopo Ibrahim hu ing fulan atau hukum Wahid ilang makbaro ke kuburan, ilang makobiri ke beberapa kuburan. Pakola palama ro'al kalam lihat asukron orang yang mabuk al makobira ing beberapa kuburan doroba memukul sopo fulan atau Wahid hukum Ibrahim darban syadid dan kelawan pukulan yang keras. Iki apa sih kak? Oh, liara ini. Ada yang nggak ada nih, ada yang ngaji nih. Lihatkan kamarmu masing-masing. Ada nggak penduduknya? A2 ada berapa orang? Hah? Ada semua A2? A3? Ada semua. Terus? Udah. Hah? Bisa tuh? Belum terlalu. Nah, memang enggak sampai setengah satu. Kalau tadi disamperin lagi terus katanya mas lagi beda. Fakola Dula Kola berkata sopo Fulan Kuntu berkata sopo saya Dula menunjukkan aku nengsa ala baiti ke rumahku. Wa antau tayengka kita dulu menunjukkan sopo aku neng saya ila makbarah ke kuburan. Fakola berkata lah sopo Ibrahim, ya Rostawu, wahai orang yang kurang akalnya, waya qalilal akli, dan wahai orang yang kurang akalnya. Atau bisa juga gini, bisa juga ya Rostawu, wahai orang yang tolol gitu ya. Wahai orang yang tolol, waya qalilal akli, wahai orang yang bodoh. Ya Rasul, wahai orang yang tolol, wahai qalilal akli, dan orang yang bodoh. Hadza utawi ini ku al-baitu, rumah al-haqiqatu yang iku al-baitu haqiqat, iku al-baitu haqiqah, rumah yang hakiki. Bahasa irwa utai rumah yang lain iku majazun, majaz. Fabada'a, maka mulai sopo fulan Yudan biklam memukul
Bahkan ada sapa fulan iku ya ibu memukul sapa fulan bisauti kelawan pecut apa pecut iku? Cambuk. Wakula maya dibut kalau memukul sapa fulan bisauti kelawan cambuk. Yaqulu berkata sapa Ibrahim, Ghafara mudah-mudahan mengampuni sapa Allah laka kepadamu. Babainahuma dan ketika huma utawi keduanya siapa? Fulan nama Ibrahim. Kadzalika perbuatan itu berbadan apa? Menyambung. Izja tiba-tiba datang sapa rajul laki-laki akhara yang lain. Waqala berkata sapa rajul ya fulan wahai fulan. Atasna apa yang kau lakukan? Maiku apa atasna engkau berbuat sapa engkau? Tadribu memukul sapa engkau maulaka ing tuanmu. Alladzi ataqa yang merdekakan sapa maulaka ka engkau. Tiba-tiba datanglah laki-laki lain, dia berkata ya fulan, apa yang aku yang melakonimu? Aku loh, gepui tuanmu sing merdekakanmu. Wakana dan ada sapa fulan iku layas dulu. Wakana dan ada layas dulu tidak berasa sapa adoribu orang yang memukul. Wakana dan ada layas dulu tidak merasa sapa adoribu orang yang memukul. Anara dan sesungguhnya ini itu maula tuannya. Dia masih belum berasa tuh yang dipukulin itu adalah tuannya. Faqala berkata sapa fulan man iku siapa hadza utawi ini. Qala berkata sapa al-hadiru yang hadir, anna adalah sesungguhnya ini kumaulaka tuanmu al-muqtiku yang memerdekakan. Ibrahim bin Adham, rupanya Ibrahim bin Adham. Falamma alima mengatakan tahu sapa fulan anna hadza sesungguhnya ini kumutikahu yang memerdekakannya. Nazala turun sapa fulan anfarosihi dari apa? Kudanya. Wa'tadzara yang dan meminta maaf sapa fulan ilai kepada Ibrahim. Faqala berkata sapa Ibrahim qabiltu menerima sapa saya. Wa afautu dan memaafkan sapa saya. Wa tajawaztu dan memaafkan sapa saya, mengampuni sapa saya. Wa tajawaztu dan mengampuni sapa saya angka darimu. Qala berkata sapa adoribu orang yang memukul, ya maula ya wahai tuanku. Untuk ada sapa saya iku adribu memukul sapa saya ka engkau. Wa udi dan menyakiti sapa saya ka engkau. Wa anta utawi engkau iku tad'u mendoakan sapa engkau bidu'ain hasanin, dalam doa yang baik. Takul berkata sapa engkau bikul lidur baten kelan tiap-tiap pukulan Ghafarallahu laka. Faqala berkata sapa Ibrahim, kaifa bagaimana la ta'u tidak mendoakan sapa saya laka kepadamu doaan hasanan ing doa yang baik. Wa anta kai engkau iku takun ada sapa Allah iku sababan menjadi sebab di kepadaku ila dukhul jannati untuk masuk surga. Bidarbika kan pukulamu, bidarbika kelawan pukulanmu. Wa ada kadang penganiayaan ia ya
kepadaku, bidzarbika kelawan pukulanmu iya ya kepadaku, wa'adza dan menganiaya wa'adza dan penganiayaanmu, bidzarbika kelawan pukulanmu iya ya ke saya, wa'adza dan penganiayaanmu. Ini cerita Ibrahim bin Adham itu orang yang kaya raya ya. Sebab dia masuk surga adalah ketika dia melihat burung gagak, burung elang yang memberi makan seseorang yang diikat oleh para perampok. Dia mengambil rotinya, siapa yang diambil? Yang diambil gagak itu rotinya siapa? Ibrahim. Ya. Setelah dia masuk Islam maka dia memerdekakan semua budaknya yang berjumlah 72. Salah satu dari mereka, Ibrahim bertemu dengan salah satu dari mereka yang dia mabuk. Pemabuk ini bilang ke Ibrahim, antarkan aku ke rumahku. Oh iya, diantarkanlah. Ternyata nggak diantarkan ke rumahnya, diantarkan ke kuburan, dilewat kuburan. Marahlah itu budak itu yang lagi mabok. Kenapa engkau antarkan aku ke kuburan? Kok tidak diantarkan ke rumah? Kata Ibrahim, ya kuburan itu rumah hakikat kita ya kuburan. Yang lain-lain selain kuburan itu aja saja gitu. Akhirnya Ibrahim diapain? Dipukulin sama dia dengan pukulan yang keras. Dia tidak membalas, tapi dia malah mendoakan ghafarallahu laka, kata Ibrahim. Mendoakan kepada tadi yang di budak yang dimerdekakan itu dengan kata-kata ghafarallahu laka. Mudah-mudahan Allah mengampunimu. Selama cambukan itu mengenai Ibrahim, ya doa itu terus mengalir. Ketika dipecut ya ghafarallahu laka. Dipukul lagi ya ghafarallahu laka. Kemudian coba kalau kita ya seperti itu, apalagi tahu yang gebukin kita adalah yang kita memerdekakan. Kira-kira ya pukulan kita lebih kencang sama dari dia, gitu kan? Melunjak ini udah dimerdekain, aku dikepuki kan. Tapi Ibrahim dengan perjalanannya menjadi orang sufi itu luar biasa ya. Kata Ibrahim, ya pukulan itu yang menjadikan saya masuk surga. Berarti bisa kita contoh nih. Kalau kita tidak dipukul tapi dikatain orang, gimana aja? Dikatain orang ya ghafarallahu laki. Kalau yang ngatain perempuan ya ghafarallahu laki, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Kalau kita difitnah orang ya ghafarallahu laka. Kalau yang fitnah kita laki-laki, kalau yang fitnah kita orang banyak ya ghafarallahu lakum. Tapi susah, karena apa? Yang bermain adalah hati. Ada orang marah. Kadang-kadang kita salah aja. Kita salah nih, bukan kita benar. Kita melakukan kesalahan. Teman kita mengingatkan, itu kadang yang diingatin itu dimarahin, atau mungkin kalau nggak dimarahin jadi musuhin. Itu padahal posisinya dia salah. Apalagi posisinya benar kayak Ibrahim. Jadi apa kita andai? Karena kita bermaafkan salah, teman kita tahu, kemudian teman kita mengingatkan, atau mungkin mengingatkannya lewat saya. Teman-temannya kok dimusuh ini, ngapain? Belajar untuk membersihkan hati. Jadi jangan mengikuti nafsu. Nafsu itu kalau kita ikutin nggak ada ujungnya, sampai mana pun dia nggak akan selesai. Ini kan belajar, kita belajar lewat cerita siapa? Cerita orang-orang yang soleh. Maka nek ngaji ku nek momane gak ngerteni ya rungokno. Sing susah ku gak ngerteni ya gak ngrungokno. Akhirnya keluar dari ngaji ya nggak dapat. Hari ini kita dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa ya. Dapat ilmu minggu ya. Ngiler aja. Ya kalau ngilernya burung apa emal
Bermangat lah ilaruh apa sih tuh. Belajar dari Ibrahim Adam, belajar dari orang-orang soleh. Kalau ada siapapun orang itu ketika diingatkan dia diterima. Orang itu kadang kalau nafsunya yang berkata kayak kenapa ada banyak pemuda yang dia itu bentrok, istilah bentrok apa sih biasanya tawuran ya. Itu kan sebetulnya hal sepele. Dia senggolan, nggak terima aja begitu aja. Belum digebukin kayak Ibrahim nih. Masih senggolan, akhirnya dia nggak terima. Dia manggil gengnya dia. Nggak ngerti nih kuburan itu menakutkan tuh mereka. Jangankan bikinlah kuburan, kalau udah dipanggil polisi ya tadi pegang polisi dia nangis. Udah nggak ada nggak ada dulunya ya sama polisi. Oh, siapa sih wali? Ya kalau ternyata ketika diborgol gitu nangis gitu ya. Jangankan di kuburan, di dalam penjara kan masih enak. Enaknya apa? Satu, makan diumpanin, dikasih makan sehari tiga kali walaupun di dalam penjara. Kalau di kuburan, di dalam penjara dia masih berpikir bisa apa? Bebas. Kalau masuk kuburan disiksa oleh malaikat, dia berpikir bisa keluar dari kubur ya nggak mungkin kan? Ya selama nunggu kunci kiamat dibuka oleh malaikat Israfil baru tuh bangkit dari kubur. Selama kunci kiamat itu dikunci sama malaikat Israfil ya nggak ada yang bisa buka kapan kiamat. Berarti apa? Ribuan tahun kita disiksa di dalam kubur. Ya, karena yang kata Ibrahim ada kuburan itu hakiki. Rumah kita real, the real house ya. Rumah kita yang benar itu adalah kuburan. Nggak ada ya rumahnya sementara aja. Umur saya enak itu adalah kuburan. Nih amalnya akeh, nih amalnya dikit ya. Kepui malaikat. Remuk apa nih? Tulangnya, bukan tulangnya doang. Dagingnya dibuat pesta sama belatung. Matanya, kupingnya tuh kalau orang yang senengnya zina yang dimakan duluan ya kubulnya. Orang yang biasanya maksiat matanya dulu yang dikeroyok sama belatung. Kalau dia senengnya ghibah ya mulutnya dulu yang dihabisin. Kalau dia senang kupingnya itu dibuat dengerin apa ghibah atau dengerin itu ya kupingnya dulu yang dihajar itu. Kalau dia seneng nyolong ya tangannya dulu yang dihabisin. Kalau dia seneng maksiat kakinya yang dihabisin. Ini cerita. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Al-hadits tsamin wa 20, hadis yang ke-28. An Asma binti Amis Umais ya binti Umais Al-Khushamiyah radhiyallahu taala anha. Qalat sambil mendengar sama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisal abdu utai sejelek-jeleknya manusia. Bisal abdu utai jelek-jeleknya manusia. Bisal abdu utai sejelek-jeleknya manusia. Iku abdun hamba. Iku abdun hamba. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya hamba. Iku abdun hamba. Tajabbaro yang sombong. Waqtada dan berbangga diri. Waktala Waduh lagi berbangga diri. Wanasya dan lupa sapa abad al-kabir ing zat yang maha besar, al-muta'al dan zat yang maha tinggi. Bisa abdu utai sejelek-jeleknya hamba. Iku abdun
hamba tajabbaro, yang diktator atau yang apa tadi? Yang sombong. Wa'tada, dan kejam atau apa tadi? Ya. Wa nasiya, dan lupa sapa abad al-jabbar ing zat yang maha perkasa, al-a'la, dan yang maha tinggi. Bisal abdi abdu utai sejelek-jeleknya hamba itu abdun hamba saha yang lupa sapa abad, lalai juga bisa, saha yang lalai sapa abad, wa nasiya, dan lupa sapa abad al-maqabir ing beberapa kuburan, wal bilya, dan beberapa ujian. Bisal abdu utai sejelek-jeleknya manusia hamba itu abdun hamba atam. Atam yang melampaui batas sapa abad, watogo, dan yang dikuasai dengan sifat rakus. Waniyasya, dan lupa sapa abad al-mubtada'a ing zat yang apa? Zat yang mengawali, wal muntah, dan zat yang mengakhiri. Bisal abdu ku abdan hamba yahtar, yang memilih sapa abad ad-dunya ing dunya bintini kelawan agama. Bisal abdu teh sejelek-jeleknya hamba iku abdun hamba yahtaru, yang mencari sapa abad ad-dunya ing dunya bisyubhat kelawan perkara syubhat. Bisal abdu teh sejelek-jeleknya abad iku abdun hamba dzutamain, yang mempunyai ketamaan, yakudu, menuntun hu ing abad ila nari, ke neraka. Bisal abdu teh sejelek-jeleknya abad hamba iku abdun hamba hawa, yang mengikuti hawa nafsunya, yudilu, menyesatkan apa hawa uhu ing abad, yudilu menyesatkan apa hawa ing abad. Bisal abdu iku abdun rawabun, ya, rawabun, yang berlebih-lebihan, wadala, yang menjadikan hina, apa rawabu ing abad, anil haki, dari kebenaran, kebenaran. Sejelek-jeleknya hamba itu adalah hamba yang sombong, hamba yang berbangga di diri. Dia lupa kepada Allah yang maha besar dan maha tinggi. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang diktator, yang sombong, yang kejam. Dia lupa terhadap zat yang maha perkasa. Seburuk-buruk hamba adalah orang hamba yang lalai dan lupa akan kuburan dan ujian. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang melampaui batas dan berlebihan, lupa terhadap adanya permulaan. Permulaan itu Allah al-mubtadi wal muntaha. Ya. Sejelek-jelek hamba adalah yang dia memilih dunia daripada agama. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang mencari dunia dengan cara syubhat. Jelek-jelek hamba adalah orang yang mempunyai sifat tamak.
Sifat hamba itu menuntun hamba kepada neraka. Sejelek-jelek hamba itu adalah hamba yang mengikuti hawa nafsunya. Orang dalam menggagalkan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu apa sih? Hawa nafsu apa? Dia mengantarkan kita ke kebaikan atau kejelekan? Kejelekan. Kalau kamu posisi yang benar diajak sesuatu yang jelek, itu nanti hawa nafsu. Kalau kita melakukan kebenaran, maka kita melawan apa? Hawa nafsu. Nggak ada orang dalam, apalagi manusia, yang dalam dirinya itu kemudian luput dari godaan setan, itu nggak ada. Kadang udah sholat itu loh, udah wudhu itu masih aja mau berangkat ke musola nih, cek ngobrol, cek itu ya, malah ya hawa nafsu nih. Udah baca Quran nih, bawa Quran nih, Quran itu di tangannya, tinggal buka. Ini tuh ya nuruti ngobrol sampai kosong nih. Jadi setan tuh tidak akan mau melihat manusia berbuat baik. Ya itu kita tuh akhirnya mana hawa nafsu kita di situ. Udah bawa buku buat belajar, nunggu buku kok didele terus tunggu. Padahal awalnya niat belajar. Udah mau berangkat sesuai dengan waktu, ngene itu ya cek setan. Jadi tidak akan rela manusia itu melihat manusia berbuat baik. Itu kita yang hawa nafsunya. Ini cerita ini ada seorang laki-laki gitu ya, yang dia ditawarin untuk masuk agama dia. Ada seorang raja yang dia nawarin 3 laki-lakinya, satunya dia menolak, no, lapo. Ya akhirnya dipenggal palanya berputar-putar di lapangan sambil membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua dipenggal lagi, enggak mau dia, masuk ke agamaku, kamu akan saya kasih jabatan jadi menteri, tapi harus masuk agama dia. Enggak mau, dipenggal kepalanya berputar-putar sambil membaca Al-Quran. Yang ketiga, apakah kamu mau melihat kayak temanmu yang 2 kali itu penggal? Mau saya kasih jabatan, kamu nanti nggak sampai saya bunuh, kamu akan saya kasih jabatan, kemudian jadi menteri. Ternyata dia memilih keluar dari Islam, mengikuti dia. Ya, ternyata ketika akan dijadikan seorang menteri, kata yang lain kok enak, baik tuan, ya harusnya jangan percaya aja orang ini dengan orang ini, harus dicoba dulu sedemikian. Akhirnya orang ini nggak dapat apa-apa, tetap aja dibunuh dengan keadaan kafir dari Islam. Dia berarti mengikuti hawa nafsunya. Dia apa? Dunia yang dia pilih. Padahal ketika dia memilih dunia, itu semuanya tidak akan ikut. Surga ya gak bakalan ikut. Masuk kemana dia ya? Ke neraka. Udah Bukia diceritakan, Anak Umar bin Abdul Aziz fi waqti khilafatihi, yang dalam masa kekhilafahannya, kekhalifahannya, Arsala mutus sapa Umar bin Abdul Aziz as-sahabata ing sahabat ila Rum, ke kota Rum, ke negeri Rum. Jadi ajilul ghazati, karena untuk berperang. Fanhazamat, dan kalah sapa as-sahabatu sahabat. Jadi berawal dari kekhalifan Umar bin Abdul Aziz, ya, mengutus para sahabat untuk menuju negara Rum, tujuannya berperang. Ternyata dalam perperangan itu orang Islam kalah. Wasir dan ditahan sapa isruna nafaron, 20 apa? 20 golongan.
Minas sahabati dari sahabat 10 ke 20 ya 20 orang begitu ya. Wa amara memerintahkan sapa kaisar Rum liwahidin dari salah satu minum dari mereka ayat akula yang termasuk sapa wahid fidinihi dalam agamanya bayak butuh dan menyembah sapa wahid asonama berhala. Ini kayaknya kemarin dijadiin ini deh, dijadiin kultum sama anak laki-laki, nggak tahu siapa. Dia cerita tentang ini nih, persis ini. Wakola berkata sopo kaisar, indah kota jika masuk sopo engkau bidini pada agamaku, wasajata dan sujud sopo engkau lisonami kepada berhala, aja alu menjadikan sopo saya kan engkau amiron raja fi baldatin azimatin di negara yang besar. Wa ukti dan akan memberikan sapa saya ka engkau al ilmu wal khola dan ing bendera wal kuusa dan gelas dari emas wal buko dan pakaian kerajaan wal buko dan trompet itu tak kolan. Dan trompet. Baiklah tanakul jika tidak masuk sopo engkau fidini di agamaku, aku dulu membunuh sopo saya kae engkau. Wa adribu dan memenggal sopo saya unuko kae lehermu. Wakola berkata sopo wahid lah, abiu tidak menjual sopo saya ad-dina ing agamaku bidunya kelawan dunia ya aja lu. Gue mah kagak mau jual agama gue ke dunia lu gitu ya. Wa amara memerintahkan sopo kaisar dipatli kelawan membunuh wahid. Wakotala membunuh sopo kaisar fil medan di mana? Di alun-alun lah, di lapangan luas. Medan tuh di alun-alun atau di lapangan. Wadoroba memukul atau memenggal gitu ya. Sapa kaisar nukohu lehernya wahid bisayfi kelawan pedang. Pada maka mutar-mutar berputar-putar opor suhu kepalanya wahid di medan di lapangan salah samar telah 3 kali. Bahkan dan ada opor suhu iku yakro membaca sopo opor suhu hadil ayat yang ini ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbik radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ketika kepala ini dipenggal, kepala ini dia muter-muter di mana? Di lapangan muter-muter ini 3 kali sambil membaca ayat ini ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ini berarti apa? Masuk surga. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Awadoka marah sapa kaisar wis dipenggal ngece sisan ya. Ngece ini apa? Aku mlebu surga ya, aku mlebu surga begitu. Bahwa maka marah sapa kaisar maka dan mengambil sapa kaisar asalnya yang orang yang nomor 2 orang yang kedua
Faqala berkata sapa Kaisar, udkhul fi dini aj'aluka amiran fi misri kaza. Udkhul masuklah engkau fi dini pada agamaku, aj'alu akan menjadikan berkuasanya ka engkau amiran menteri fi misri kaza, di negeri ini. Wa illa jika tidak mau aku memenggal memutus sapa saya unukoka lehermu kama kota tu, sebagaimana memenggal sapa saya itqa sahibika leher temanmu. Faqala berkata sapa Asani, la abiu tidak menjual sapa saya ad-dina agama bidunya kelawan dunia. Enak aja lo, gue mah kagak mau jual agama gue ke dunia lo gitu. Fa in kana jika ada laka bagimu apa wilayah kekuasaannya. Mana tadi? Baik, karena jika ada laka bagimu apa wilayah dan kekuasaan kokoa memutus sapa Kaisar kotoa memutus uluki leherku. Wa illa mana tadi? Walesa dan tidak ada. Walesa maka tidak ada laka bagimu apa wilayah dan kekuasaan kotoa memukul memutus sapa al-iman ing iman. Pak Amar memerintahkan sapa Kaisar sifat irosi iklan memutus kepalanya. Tokotoa maka terputus apa rosuhu wadaro dan berputar-putar sapa Asani apa rasul pada berputar-putar apa rasul karo si Suhaidi seperti kepala temannya salah samarot 3 kali. Wakana ada itu ya perlu membaca apa rasul kepalanya bahwa fi Aisyah radhiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kepalanya membaca surat itu. Wah, orang bahasa kata dan berhenti atau dia apa rasul bahwa koam meletakkan apa rasul indah rasul awali di sisi kepala yang pertama, berhenti itu kepala yang kedua dekat dengan kepalanya temannya. Pogodoba marah sapa kaisar godoban syadidan dengan marah yang sangat marah yang sangat kubur. Dia mau marah, istilah kalau kata orang Jawa ya, mau muring. Wa amara memerintahkan sapa kaisar ayu khoda yang tak mengambil asalisa orang yang tiga orang yang nomor 3. Waqala berkata sapa kaisar, ma iku apakah dulu berkata sapa engkau anta yang kau hendak dahulu apakah masuk sapa engkau di dalam agamaku. Aja'alu menjadikan sapa saya ka engkau amiran yang menteri. Fa'adrokat fa'adrokat maka menemui ing salis apa asyaqawatu neraka. Waqala berkata sapa salis, na'am. Dakhaltu masuk sapa saya fi dinika pada agamamu. Waktartu dan memilih sapa saya dunia al akhirati daripada akhirat. Jadi yang ketiga ini dia memilih apa? Dunia. Mau menjadi apa? Perdana menteri. Hal tadkhulu faqala kaisar di waziri kepada menterinya. Faqala berkata sapa kaisar di waziri kepada menterinya, "Uktub, tulislah lahu bagi salis masalah sebagai pahlawan wa'akti dan memberikan nasabah kauhi ing salis Quran
dan pakaian, kekuusan dan pakaian apa kerajaan, kekuusan dan apa tadi gelas dari emas, wakilman dan ya. Waqala sapa waziru ya Malik, wahai Malik, kaifa bagaimana? Dia kan nggak berarti nggak dipenggal kan? Ya, nggak dipenggal ya. Nah, dia menyuruh menterinya tuh, nah, itu apa namanya kasih dia nih, kasih emas apa gelas dari emas, kasih dia pakaian kerajaan. Ya Malik, ya protes ini. Ya Malik wahai raja, kaifa oti, bagaimana memberi seorang tauhid yang salis juga ditajribatin, kalau tanpa percobaan. Jadi coba dulu lah, ini orang nih kok enak langsung dikasih kedudukan. Pakola berkata serpokol Kaisar di waziri kepada menterinya, kul katakanlah pada dia, ingkunta jika ada siapa dia kusodikon orang yang benar, bikalamika pada ucapanmu, maksul maka bunuhlah kau rojulan ini laki-laki min ashabika dari teman-temanmu, waktu sudiko dan membenarkan sepo dia kalau maka ing ucapanmu, waktu sudiko dan membenarkan sepo kamu kalau maka ing ucapanmu, fa'akhoda maka mengambil sepo al-mal'un orang yang dilaknat, al-makhdul yang dihina, wahidan yang satu orang asabi dari sahabatnya, faqotala maka membunuh Bapamakun huking wahid. Fa'amara meratakan Zafal Maliku Raja al-Waziro menterinya ayat tubayan menulis mencatat al-misala sama dengan yang atas. Waqal al-Wazir al-Malik hadza utawi ini kurasa tidak ada apa ada benar akli, orang ini gak punya akal. Laisa tidak ada laisa hadza ini laisa benar tidak ada, gak punya akal. Wal fatwa nanti dan tidak dan percaya antusodiko yang membenarkan sepongkok kalamahu ucapannya, bahwa dan tidak bisa menjaga sopo dia sopo wahid min ashab hakko akhihi kebenaran saudaranya alladzi yang sudah dilahirkan mahu sopo aku mahu beserta wahid mana sya'an dan tumbuh sopo wahid bagaimana ya bisa menjaga sopo wahid hakona hak kita. Pak Amara meratakan sopo Kaisar bukan diklaim membunuhnya, berarti pada di kafe ada kan. Pokok talu membunuh sama mereka wahid pokok tahu dan memutus apa mereka rosol ing kepalanya, wadaran muter-muter apa rasul fil maidani di medan di lapangan salah sama bakanan ada iku yakra membaca apa rasul kepalanya, apa man haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqizu man finnar. Rasakan dan bertempat apa rasul fituru fil medani di ujung lapangan, mahadaro dan tidak hadir tidak datang apa rasul indar ini di sisi dua kepala tadi, dua kepala temannya. Fasora maka jadilah sopo fulan sopo wahid yang kata asalis ila adabillahi terhadap siksanya Allah. Ma'na'udhu billah. Jadi ada 3 orang, yang 2 ini selamat, yang 1 tidak selamat. Kenapa? Karena dia memilih menjual agama dia dan memilih dunianya. Ya kalau tuh dia bilangnya, oh iya ya saya memilih agamamu saja. Oh iya, ayo Pati itu kalau sekarang yang menteri tulis nih dia nih, catat dia nih, gitu ya. Dicatat sebagai apa?
Ya, dan sebagai pahlawan lah. Catat dia sebagai pahlawan. Kata siapa? Kata menterinya, gak masuk akal gitu kan, dan tidak bijaksana apabila Tuhan langsung mempercayai ucapan orang yang tidak menjaga hak saudaranya. Siapa hak saudaranya itu? Siapa? Dia tidak menjaga hak saudaranya, bagaimana dia akan menjaga kita? Gitu. Kaisar akhirnya, oh iya. Udah berarti bunuh aja dia. Penggal dia. Kepalanya dipenggal, berputar-putar, yang dibaca ayat terkait dengan siksa. Ya. Allah alam.